Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan sampaikan penjelasan para alim ulama berkaitan tentang Asyura baina sunnati wal bid'ah. Asyura antara sunnah dan bid'ah. Jamaah hormati, apa keistimewaan Asyura? Asyura itu afdalu ayamil Muharram, seutama-utama hari di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, anjallahu Musa wa qaumahu wa ahza wa ahlaka Fir'aun wa qaumahu. Pada tanggal 10 bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan kaumnya. Kemudian Allah hinakan, Allah hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Ini yang kedua. Nanti kalau diperluas sebagaimana dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 10 bulan Muharram beliau berpuasa. Kemudian beliau perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ketika itu Yahudi dan Nasara mereka pun berpuasa. Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka pun mengatakan yaumun adzim, hari yang agung. Hari yang agung. Karena pada tanggal 10 itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian jamaah hormati, syukurnya Nabiullah Musa dengan anugerah pada tanggal 10 itu beliau berpuasa. Kemudian beliau perintahkan supaya orang-orang pun berpuasa.
Yahudi Nasara ketika itu pun berpuasa sebagai bentuk ngikut kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, nahnu aula bi Musa minkum. Kata Rasul, kami lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan dengan kalian. Maka beliau pun berpuasa pada tanggal 10. Kemudian beliau katakan, in kanal amul mukbil, insyaallah sumna yamatasi. Tahun depan kalau aku masih hidup, insyaallah aku akan puasa tanggal 9. Saudara yang saya hormati, kejadian istimewa pada tanggal 10 bulan Muharram, Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Kemudian Allah binasakan, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan. Ini kejadian istimewa yang kedua. Kemudian yang ketiga, syuri'a shaumu Asyura. Tanggal 10 itu disyariatkan untuk puasa. Tanggal 10 disyariatkan untuk puasa. Yang Nabi tadi sudah kita sampaikan hadisnya. Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan dengan kalian. Maka beliau berpuasa pada tanggal 10, pada hari Asyura. Bahkan nanti diterangkan dalam riwayat, puasa Asyura itu termasuk puasa harian yang paling utama. Puasa harian yang paling utama. Karena Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau tidak pernah mencari keutamaan puasa harian dari hari-hari yatlubu fadlahu minal ayam ila hadal yaum, kecuali tanggal 10 itu. Kecuali tanggal 10. Kemudian dalam riwayat juga Imam Bukhari, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin fadlahu ala ghairihi illa hadal yaum. Tidaklah beliau memperhatikan betul puasa harian. Yang keutamaannya itu beliau perhatikan betul, itu selain pada hari Asyura. Ini menunjukkan betapa istimewanya hari Asyura itu. Saudara yang saya hormati, walaupun nanti kalau dibandingkan misalkan dengan hari Arafah sebulan yang lalu, masih lebih utama puasa yang dilakukan pada hari Arafah. Tapi beliau sangat perhatian. Bahkan nanti masih dalam riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Aku sangat berharap kepada Allah untuk Allah ampunkan dosaku setahun yang telah lewat. Ini saudara yang saya hormati, hal yang istimewa pada hari Asyura. Yang ketiga, disyariatkan puasa. Kemudian nanti bertebaran di masyarakat kita bahwasannya di hari Asyura itu ada yang mengatakan annahu man wassa'a ala ahli yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanah. Siapa yang pada hari Asyura itu berlapang-lapang kepada keluarganya, nanti katanya Allah akan berlapang-lapang pada seluruh hari dalam satu tahun. Ini beredar, tapi ternyata hadis ini hadis yang maudhu, hadis yang makdzub. Ini catatan yang pertama. Jadi kalau membahas Asyura, nggak lepas dari tiga itu. Hari yang paling agung dari bulan Muharram, hari yang Allah selamatkan Musa dan kaumnya, Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga, disyariatkan puasa. Tapi yang lain seperti siapa yang berlapang-lapang, sehingga nanti ada sebagian kalau Asyura itu mereka berbagi makanan, berbagi uang kepada keluarganya, memakai pakaian yang bagus. Semuanya itu bersumber dari hadis yang maudhu, hadis yang maktub. Yang kedua, beredar pula katanya hari Asyura itu yaumun istiwa'u safinatin Nuh wa yaumun khurujuhu minha, yaumun najatul Khalil Ibrahim minan nar, yaumun rufi'a Isa ila samai. Juga beredar, bahkan kemarin itu ada videonya ada
gambar yang bagus. Setelah itu dibawakan tulisan seperti ini. Hari Asyura itu katanya hari kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam itu berlabuh. Hari keluarnya, ya, hari keluarnya kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Hari selamatnya Ibrahim alaihissalam dari api. Ketika dibakar itu selamatnya pada hari Asyura. Kemudian hari diangkatnya Isa ke langit. Beredar seperti itu. Ini pun fala yu'rafu min wajhin sahih. Kata para ulama, tidak diketahui dari sisi yang sahih. Padahal prinsip kita kalau berbicara perkara agama dibangun di atas nas yang sahih. Ini pun ternyata tidak sahih. Demikian pula nanti beredar katanya yaumun taballahu fihi ala Adam, yaumun anzalallahu fihi Taurat ala Musa, fihi fida Allah Ismail minad dabah, ahrajallahu Yusuf minasidni, yaumun raddallahu ala Ya'qub basarahu, kasyafallahu fihi Ayyub al-bala. Ada juga beredar katanya hari Allah memberikan tobat kepada Adam. Itu pada hari Asyura katanya. Hari yang Allah turunkan padanya Taurat kepada Musa. Hari yang Allah Subhanahu wa taala tebus Nabi Ismail dari penyembelihan. Demikian pula katanya hari yang Allah keluarkan Yusuf dari penjara. Demikian pula katanya hari yang Allah kembalikan kepada Yakub penglihatannya. Karena Nabiullah Yakub itu mendapatkan musibah kehilangan anak yang tercinta Nabiullah Yusuf. Kemudian sedih, nangis. Saking sedihnya sampai nangis itu sudah tidak keluar air mata. Sampai akhirnya nggak bisa melihat. Tapi masya Allah, beliau luar biasa. Innama askubasi wa husni ilallah. Beliau hanya mengadukan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah katanya hari ketika Nabiullah Yakub bisa melihat kembali itu pada Asyura. Demikian pula Allah hilangkan musibah yang menimpa Nabiullah Ayub. Itu katanya juga pada hari Asyura. Ternyata ini pun juga tidak ada riwayat yang sahih. Ini saudara yang saya hormati supaya kita tahu. Kemudian yang terakhir itu katanya Allah keluarkan Yunus dari perut ikan. Hari yang Allah Subhanahu wa taala itu belah lautan untuk Bani Israel. Katanya juga tanggal 10. Hari yang Allah ampuni Nabi Muhammad dosa-dosanya. Ma taqaddama wa ma ta'akhara, apa yang telah lewat dan yang akan datang. Itu katanya juga Asyura. Dan selain dari itu min asya'a ukhra ajibah, dari perkara-perkara lain yang menakjubkan. Cuman ini dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, dalam hadis-hadis yang palsu. Saudara yang saya hormati, maka kembali keistimewaan Asyura kembalinya kepada 3 tadi. Hari yang paling agung dalam bulan Muharram. Kedua, hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Allah hancurkan Fir'aun. Yang ketiganya adalah hari disyariatkan untuk kita berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Cuman pada hari Asyura itu ada satu kejadian terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Itu terbunuh pada hari Asyura. Jadi Husain itu dibunuh pada hari Asyura. Sehingga nanti muncul amalan-amalan yang tidak ada contoh. Itu salah satunya karena kejadian ini. Padahal jamaah yang saya hormati, terbunuhnya Husain itu kemuliaan. Kemuliaan akramallahu al-Husain bisyahadah. Itu mendapatkan kesyahidan, kemuliaan. Sebagaimana Allah juga muliakan ahli baitnya. Dimuliakan pertama kali Hamzah. Hamzah itu termasuk syuhada yang awal. Tapi nggak ada itu riwayat misalkan hari berkabung. Padahal Rasul itu cintanya kepada Hamzah luar biasa. Karena dari paman Nabi SAW terbaik itu Hamzah. Karena Nabi memiliki 5 paman. Tapi yang mendapati beliau risalah itu 4. Yang terbaik Hamzah, yang kedua Al-Abbas,
Kemudian yang duanya kafir, tapi satunya baik, Abu Thalib. Satunya Abu Lahab, itu yang sangat jahat. Nah, ini Hamzah mulia dengan kesyahidan. Demikian pula Ja'far juga mati syahid. Kemudian bapaknya Ali, jamaah hormati, juga begitu. Mereka Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Derajatnya yang tinggi. Ini Al-Husain dan ahli bait itu mendapatkan derajat sebagai syahid. Adapun saudaranya Al-Hasan, itu kata Nabi SAW, Sayyida Syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah pimpinannya pemuda penduduk jannah. Makanya kedudukannya sangat tinggi karena mendapatkan kesyahidan. Saudara yang saya hormati, ini kisah seputar Asyura. Itu berarti kalau disimpulkan 5 tadi. Yang 3 keistimewaan, yang 1 hari terbunuhnya Al-Husain, kemudian yang satunya lagi tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, ternyata itu bukan bersumber dari hadis yang sahih. Saudara yang saya hormati, ada pelajarannya. Pelajaran dari Asyura itu nanti pertama, kalau dari sisi keutamaan disebutkan tadi, disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 10. Pada tanggal 10. Yang puasa itu satu keutamaannya, Nabi tidak mencari keutamaan puasa harian dibandingkan dengan Asyura. Yang kedua, beliau sangat berharap kepada Allah, ahtasibu ala Allah. Beliau sangat berharap kepada Allah untuk diampunkan dosa. Yang ketiga, menghapus dosa setahun yang telah lewat. Ini pelajaran dari Asyura yang sesuai dengan tuntunan Nabi seperti itu. Dan kalau seorang punya kemampuan, itu supaya diiringkan Asyuranya itu dengan Tasu'a, tanggal 9-nya. Itu kalau punya kemampuan. Ya. Kenapa kok diiringkan dengan tanggal 9? Sebagai bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Makanya nanti para ulama terangkan sunahnya 2 hari, 9, 10. Tapi kalau nggak mampu misalkan tanggal 10, boleh. Kalau nggak mampu misalkan tanggal 9, oh saya tanggal 10 nggak mampu, bisanya tanggal 9, boleh, diperbolehkan. Cuman bukan puasa Asyura kalau tanggal 9. Puasa bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi, orang Nasara. Kalau tidak berpuasa sama sekali, ya memang puasa sunnah, artinya tidak wajib. Ini pelajaran yang pertama dari Asyura. Yang kedua, al-inayatu biqasasil anbiya, supaya kita perhatian terhadap kisah para nabi. Kan tadi keutamaannya yang ketiga. Yang kedua, Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Itu kisah para nabi. Dan kisah para nabi itu diterangkan nanti di surat Yusuf ayat 111, itu ada pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasim ibrah liulil albab. Maka na hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Kata Allah, sungguh dalam kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kisah para nabi, mulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, pelajarannya luar biasa. Pelajarannya luar biasa. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Makanya kalau orang baca Quran, kok sampai ada kisah-kisah terdahulu, persis plek. Karena turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun dari sisi Allah. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, merinci segala sesuatu. Quran merinci segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Ini yang kedua, pelajaran dari Asyura supaya kita perhatian kepada kisah para nabi. Ya, walhamdulillah para ulama seperti Imam Ibnu Katsir itu punya kitab tentang kisah para nabi. Di situ pelajarannya luar biasa. Pelajarannya luar biasa. Bahkan sisi kehidupan kita, hampir semua para nabi itu ada dalam kisah mereka. Kalau orang misalkan sakit, ada Nabi Ayub.
Kalau orang misalkan kaya raya, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau seorang misalkan mendapatkan pertentangan dari keluarga, ada misalkan Nabi Ibrahim. Kalau seorang misalkan ada pertentangan dari kaumnya, ada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini luar biasa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah para nabi. Makanya laqad kana fi qasasihim ibrah. Tapi pelajaran ini hanya bisa diperoleh liulil albab, orang-orang yang berakal. Ini fikih yang kedua dari pelajaran dari Asyura. Yang ketiga, daruratu tadabburil Quran, termasuk darurat mentadaburi Quran. Jadi muslim itu wajib mentadaburi Quran. Saudara yang saya hormati, kalau pertemuan lama pernah kita sampaikan, seseorang kalau pengen mendapatkan kebaikan di 3 negeri, dunia, alam barzah, negeri akhirat, itu perhatian kepada Al-Quran. Perhatian kepada Quran itu, satu, kalau bahasa saya, punya. Jangan sampai seorang muslim tidak memiliki Al-Quran. Yang kedua, membacanya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, menghafalkannya. Yang kelima, mengamalkannya. Lah, termasuk poin yang darurat, kata para ulama, itu mentadaburi. Mentadaburi. Karena banyak orang Al-Quran itu sebatas dimiliki. Iso moco, nggak bisa itu, nggak bisa, nggak ada kata terlambat untuk belajar membaca Quran. Dan setiap kita belajar, apalagi ketemu guru yang mereka memiliki kemampuan, jangan hormati, terkadang bacaan kita masih kurang pas, bacaan kita masih kurang pas, panjang pendeknya, maharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya kurang. Setelah itu bukan sebatas membaca, tapi memahami makna. Karena para sahabat mengambil Quran dari Nabi SAW, al-ilmu wal amala jami'ah, mengumpulkan ilmu dan pengamalan, mengumpulkan ilmu dan pengamalan. Makanya dalam ayat afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Mentadaburi itu memperhatikan, merenungkan kandungan-kandungannya, mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Makanya kalau belum bisa misalkan bahasa Arab, karena belum bisa membuka kitab tafsir, cobalah cari terjemahan, tapi bukan terjemahan Al-Quran, tapi terjemahan dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Terjemahan dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Karena kalau terjemahan Quran kadang dalam masalah nama dan sifat masih ada takrif, disimpangkan maknanya. Tapi dengan membaca misalkan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir lebih besar, lebih luas. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya 1 jilid. Ini Masya Allah bisa mengantarkan seseorang untuk mentadaburi. Wallahu ta'ala alam, ini fikih Asyura, pelajarannya yang ketiga seperti itu. Yang keempat, Nabiullah Musa alaihissalam itu berpuasa syukron lillah ala najatihi wa qaumihi. Syukron kepada Allah, terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, karena diselamatkan dari Fir'aun dan kaumnya juga diselamatkan. Makanya fata'asa bi Nabi SAW, Nabi mengikuti. Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami itu lebih berhak, lebih layak terhadap Musa dibandingkan dengan kalian. Dengan kalian. Nah, ini poin yang keempat ini. Para nabi itu ternyata semua ikut ini syariatnya dengan ini. Walaupun rincian syariat kadang berbeda, tapi kalau dari sisi pokok syariatnya sama. Makanya dalam hadis al-anbiya'u ihwatun wa dinuhum wahid, para nabi itu bersaudara, agama mereka satu, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Nabi SAW mengikuti Musa. Bahkan nanti termasuk hal-hal yang bisa menguatkan jiwa. Itu Nabi ketika diganggu oleh kaumnya, apa kata Rasulullah SAW? Iya, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Beliau disakiti lebih parah, tapi sabar.
Tapi bersabar itu hiburan mengikuti para nabi sebelumnya. Apalagi Nabi kita Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kan nanti hampir seluruh syariat para nabi itu yang paling mirip itu Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya disebutkan dalam ayat wa iqala liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya. Tapi kalau Ibrahim wa idqala li abihi wa qaumihi, bapak dan kaumnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW wa andir ashiratakal aqrabin, ingatkan keluargamu yang dekat, mirip. Makanya ada dalam ayat walaqad uhiya ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa, aku wahyukan kepada Muhammad supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Ini yang keempat. Jadi para nabi itu nanti ya mirip syariatnya, sama, walaupun nanti rincian-rincian syariat ada perbedaan. Yang kelima, kisah ini memberikan pelajaran tentang ahamiyatu tauhidillahi, pentingnya pentauhidan kepada Allah. Pentingnya pentauhidan kepada Allah. Satu, inti dakwah para rasul itu semuanya tauhid. Walaupun problemnya bermacam, ada problemnya misalkan ya itu penguasanya, rakyatnya semuanya kufur. Ada problemnya ekonomi, mengurangi takaran timbangan. Ada problemnya itu moralnya bejat, seperti kaum Nabi Lot alaihissalam, lanang seneng karo lanang. Ya waliyadzubillah. Tapi ternyata negeri kita juga ramai ternyata. Jadi kemarin ada berita itu yang di satu tempat ada pesta gagah-gagah itu. Lah kok wong lanang kok seneng karo wong lanang. Nah, ini waliyadzubillah. Apa solusi yang ditawarkan? Tauhid. Solusi yang ditawarkan tauhid. Di situ kalau diperluas faedahnya, kalau seorang ingin memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, tauhid itu yang pertama. Sampai ada kitab tauhid awalan yadu atal Islam, tauhid dulu. Nabi kita Muhammad SAW pun juga begitu. Di Mekah 13 tahun, berpindah ke kota Madinah 10 tahun, dalam rangka untuk penyempurnaan hak-hak yang seputar tauhid. Ini pentingnya. Bahkan beliau utus misalkan sahabat ke Yaman, apa yang pertama kali diserukan? Pentauhidan. Pentingnya tauhid itu inti dakwah para rasul. Nabi Musa alaihissalam itu dakwahnya dakwah tauhid, menyeru Fir'aun. Yang kedua, pentingnya tauhid itu sebab Allah selamatkan. Pengen selamat, akidahnya dulu. Akidahnya dulu. Kalau seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selamat. Silahkan lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, selamat karena tauhid. Karena pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dilemparkan dalam kobaran api. Dilemparkan dalam kobaran api. Allah kasih keselamatan itu karena tauhid. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya 950 tahun. Luar biasa. Tauhid itu. Nabi Lut alaihissalam diselamatkan dari hujan batu dari langit. Kan kaumnya itu dihujani batu dari langit, kemudian buminya bagian bawahnya dijadikan atas, bagian atasnya ditaruh di bawah. Pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kisah Asyura. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan karena pentauhidan Allah. Lihat nanti di surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, iya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kata Allah, sungguh kami utus setiap umat seorang utusan. Yang utusan itu menyeru kaumnya sembah Allah, tinggalkan taghut. Taghut itu sesuatu yang disembah selain Allah, dia ridho. Taghut itu perdukunan. Ya. Tinggalkan taghut. Kemudian di antara mereka itu ada orang yang Allah berikan hidayah. Di antara mereka itu ada orang yang telah tetap atasnya kesesatan. Kandani ngeyel, tetap syirik. Lalu berjalanlah di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan.
Ini saudara yang saya hormati, yang kelima, pentingnya tauhid, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menunjukkan kepada kita bahayanya syirik. Syirik itu sebab Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebab kehancuran itu syirik. Sebab kehancuran itu syirik. Kalau seorang melakukan kesyirikan, contoh saja di surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau kamu syirik ya Muhammad, sungguh akan hapus seluruh amalanmu dan sungguh kamu termasuk orang yang rugi. Ini bahayanya dari kesyirikan. Makanya semua larangan syariat paling besar itu diterangkan dalam hadis, mau nggak kabarkan, bi akbaril kabair, kata Nabi, sebesar-besar dosa besar itu syirik, itu kesyirikan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Sumber kerusakan itu syirik. Karena dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan hidayah. Pokok keamanan itu tauhid, pokok hidayah itu tauhid. Sumber kerusakan itu syirik. Sumber kerusakan itu syirik. Orang kalau sudah syirik, hancur nanti. Kehidupannya hancur, dunia, alam barzah, sampai negeri akhirat. Poin yang ke-6 itu pelajaran dari Asyura. Poin yang ke-7, al-aqibatu lil muttaqin ahli tauhid walau ba'da hinin. Al-aqibatu lil muttaqin ahli tauhid wadul wasighar lil kufri wa ahlihi mahma tala baqa'uhu. Pelajaran yang ke-7, akibat kesudahan yang baik itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu walaupun mungkin kebaikannya itu didapat lama sekali, tapi nanti sudah kebaikannya baik. Orang yang bertakwa itu yang ikhlas mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tauhid, ahlu tauhid itu akibat kesudahannya baik. Silahkan baca nantilah kisah Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun, masa yang sangat panjang. Tapi kesudahannya beliau diselamatkan, naik kapal, kaumnya hancur. Contoh yang lain seperti Nabi Musa alaihissalam, dakwahnya kepada Fir'aun cukup lama itu, cukup lama. Tapi ternyata akhir kesudahannya Allah selamatkan. Allah selamatkan. Kehinaan dan kerendahan itu kafir, kemudian pengikut kekafiran, mahma tala baqa'uhu, walaupun tinggalnya itu lama. Kayak Fir'aun itu senang-senangnya suwe. Tapi yakin saja nanti setiap kekufuran, kesyirikan itu nanti akan ada dul wasaghar, kehinaan dan kerendahan. Ini pelajaran yang ke-7. Yang ke-8-nya, jami sarmati al-atba'ul haq lil anbiya yakunu bisairi ala tariqatihim wa hadiyihim wa laisa bid'awi bil intisabi ilaihim. Pengikut kebenaran itu pengikut kebenaran terhadap para nabi. Jadi pengikut yang betul-betul tulus kepada para nabi itu adalah dengan berjalan di atas jalan mereka. Sama kalau kita, kamu siapa sih? Saya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang sebenarnya itu yang berjalan di atas petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, tidak ada bukti, saudara yang saya hormati, tidak teranggap. Contohnya siapa? Yahudi Nasara. Yahudi itu mengatakan, kami pengikut Nabi Musa alaihissalam, kami kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan jauh dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sama orang Nasara, katanya kami pengikut Nabi Isa, tapi ternyata jauh dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Lah pengikut yang sebenarnya
itu berjalan di atas petunjuk dan jalan para nabi. Coba cek diri kita, kami itu sudah menjadi pengikut Rasulullah atau belum? Kalau sudah, saudara yang saya hormati, dibuktikan dengan ya ini mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak dakwah pecinta Rasul. Kan di luaran sana itu ada orang yang mendakwa kami cinta Rasul. Jaketnya tulisi, ya pecinta Nabi, mobilnya, semuanya itu. Tapi amalannya jauh dari keteladanan Nabi SAW. Dusta. Karena ciri orang yang cinta, innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta terhadap yang dicintai itu mengikuti. Kalau seorang mengikuti Rasul SAW, berarti itu alamat cinta kepada Rasul. Lah seberapa kuat cinta kita kepada Rasul? Cek seberapa besar kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu yang ke-8. Yang ke-9, asyukru lillah innama yakunu bi ta'at la bil ma'asi. Syukur kepada Allah itu dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Orang dikatakan syukur kalau nikmatnya dipakai untuk taat. Coba Nabiullah Musa alaihissalam, silakan buka di surat Al-Qasas ayat 17. Kata beliau, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dohiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, dengan sebab engkau berikan kepadaku nikmat, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa. Syukurnya Nabiullah Musa, kenikmatan tidak dipakai untuk menolong orang yang berbuat dosa. Ini disebut syukur, walaupun sedikit. Wa qalilun min ibadi syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kebanyakan bahasanya syukur, tapi ternyata bukan syukur, kufur. Niki nopo niki? Syukuran. Ternyata kufuran. Apalagi bulan Muharram, ada sedekah bumi. Itu kan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Panenan bagus, kasih persembahan kepada Dewi Sri. Dewi Sri, padahal panenan bagus Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Kasih sembahan kepada laut, itu bukan syukuran, itu kufuran. Ada kadang di masyarakat, acara apa ini kok ramai sekali? Syukuran. Tapi yang diundang biduan. Yang biduan itu saudara yang saya hormati, pakaiannya tabarruj. Tabarruj itu memamerkan keelokan tubuh, atau memakai pakaian komplit tapi tipis menerawang, atau memakai pakaian komplit tapi ketat membentuk lekuk tubuh. Saudara yang saya hormati, itu bukan syukuran. Makanya seorang dikatakan syukur kalau nikmat itu disambut dengan 5. Dan ini pernah kita sampaikan. Kalau datang nikmat, kita sambut dengan 5. Pertama, memuji pemberi nikmat. Yang kedua, menisbatkan nikmat kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Yang ketiga, dipakai taat. Yang keempat, tidak dipakai maksiat. Yang kelima, semakin cinta kepada Allah. Itu disebut orang yang syukur. Kemudian yang ke-10, al-ihtifa wal ihtifal biddin wa masailihi yakunu taba'an linususi syar'iyah la bil bidah wal muhdatsat. Perayaan agama dan permasalahan-permasalahan dengan perayaan itu mengikuti nas syariat, tidak dengan bid'ah dan perkara yang diadakan. Nabiullah Musa diberikan kemenangan ini. Kalau bukan bahasa kita, Allah hancurkan penjajah, musuhnya Allah binasakan. Syukurnya dengan puasa. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih, misalkan, wah kita adakan perayaan-perayaan. Nggak, cukup dengan puasa. Cukup dengan puasa. Makanya nanti kalau perayaan dalam perkara agama mengikuti nas syariat. Idul Fitri, Idul Adha, bergembira, makan-makan boleh. Hari makan minum misalkan. Tapi jangan nanti melampaui batas. Adapun perayaan-perayaan yang tidak ada contoh, enggak. Para ulama kasih contoh, misalkan perayaan dengan kelahiran Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Di hari lahirnya puasa hari Senin. Enggak lebih dari itu. Makanya sahabat juga yang mampu puasa Senin Kamis. Enggak lebih dari itu. Ya.
tapi mereka adakan perayaan kelahiran, adakan perayaan Isra Mi'raj, adakan perayaan yang kemarin, perayaan tahun baru Hijriah. Itu bukan dalam Islam. Poin yang ke-10 itu durus dari Asyura. Yang 11 menunjukkan besarnya pahala pada hari Asyura. Hari Asyura itu pahalanya besar. Satu hari puasa itu menghapus dosa 1 tahun. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah. Orang kalau membaca hadis-hadis seperti ini, dia nggak akan putus asa. Bila sehari puasa setahun diampunkan. Walaupun ada rincian para ulama terangkan itu dosa kecil. Tapi dosa kecil itu kalau setahun melumpuk, wah sudah banyak itu. Sudah banyak. Sampai bahasa ulama, gunung itu berasal dari butiran-butiran pasir. Butiran pasir numpuk jadi gunung. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala ini. Allah maha luas rahmatnya, Allah maha luas ampunannya. Makanya seseorang sebesar apapun dosa dia, jangan mutu. Apalagi kalau diperluas. Apa perluasannya? Kalau orang berbuat baik, itu kelipatannya 10 sampai kelipatan tanpa batas. Kalau orang berbuat jelek, cuma 1. Lalu kita berbuat jelek, kemudian setelah itu kita tinggalkan karena Allah, malah dihitung pahala itu. Kayak di kisah orang sudah hendak melakukan perbuatan zina, sudah bayar, sudah berusaha, tapi begitu sudah duduk di antara 4 cabang, si wanitanya ngomong, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Takut kepada Allah, dia tinggalkan, malah dihitung pahala itu. Lah kita kalau matematika saja, 1 keburukan 1, 1 kebaikan 10. Berarti kalau buruk 1 baik 1, masih punya 9 kebaikan. Nah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula poin yang ke-11, besarnya pahala pengampunan dosa. Itu menunjukkan perkara yang sangat kita harapkan itu pengampunan dosa. Perkara yang sangat kita harapkan itu pengampunan dosa. Sampai dalam ayat, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang yang berbuat dosa itu sangat ingin kalau misalkan bisa diampunkan dosanya, tebusannya anak, dia akan relakan anaknya. Ya kalau bahasa saya, misalkan dia masuk neraka, ya Allah keluarkan saya dari neraka, tebusannya anakku. Tegel itu. Padahal kalau di dunia, anak itu sudah paling digadang-gadang. Orang itu rela jungkir balik, ya wis le Pak rekoso rapopo, sik penting anaknya ora. Sik penting anaknya ora. Lawang saya pernah itu acara makan-makan gitu. Jatah dia makan itu ra dipangan. Ngapa enggak dimakan? Ini untuk anak saya. Kelingan anaknya. Ini luar biasa. Tapi di akhirat mahalnya ampunan Allah, sangat ingin ditebus dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan seluruh manusia. Sumayunji. Asalkan dia selamat. Menunjukkan perkara yang paling besar yang kita harapkan kepada Allah itu penghapusan kesalahan. Ya, gimana caranya supaya kesalahan kita ini dihapus? Para ulama ketika menjelaskan hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Setelah diperintahkan takwa, itu iringkan keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu menghapus keburukan. Apa kebaikan yang bisa menghapus keburukan? 1, semua amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapus kejelekan, menghilangkan kejelekan. Yang kedua, istighfar. Makanya hiasi terus astagfirullah, astagfirullah. Keberuntungan yang besar itu kalau orang di akhirat catatan amalannya itu paling banyak kalimat astagfirullah. Yang ketiga, taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah semua kalian wahai orang yang beriman, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Ini poin yang ke-11. Poin yang ke-12,
Poin yang ke-12, mukhalafatul Yahud wan Nasara, penyelisihan orang Yahudi dan Nasara. Ini amrun hamun syar'an, perkara penting dalam syariat. Ini Rasul nggak suka. Coba silahkan cek berkaitan tentang adzan. Awal pensyariatan adzan itu kan Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Ada yang usul gimana manggil sholat, ada yang usul Rasul pukul lonceng. Jadi kalau waktunya sholat kelonteng. Kata Nabi jangan menyerupai orang Nasara. Makanya di sebagian masjid kadang di depan itu ada jam besar itu. Jam besar itu kadang waktu jam pas nanti keluar bunyinya persis lonceng. Kalau subuh misalkan jam 4 cuma 4 kali, tapi kalau duhur jam 12 peng rolas itu. Makanya Syekh Muhammad Nasruddin Albani beliau mensarankan kalau ada jam seperti itu bunyinya dihilangkan. Ya, itu karena merupakan kekhususan orang Nasara. Nabi nggak mau. Ada yang usul tiup trompet, jangan mirip Yahudi. Beliau selisih. Demikian pula Salat itu kalau dalam Islam kondisi tertentu boleh pakai sandal. Kenapa kok memakai sandal? Menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengikuti Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu ketika dipanggil ke Bukit Tursina, fa'la'na laika innaka bilwadil muqaddas tuwa, lepaskan 2 sandal. Makanya mereka kalau ibadah nggak pakai alas kaki. Kita kaum muslimin boleh kok. Ya cuman kalau bahasa kita ya mapan mempan. Jangan di masjid permadani dalamnya sandalan. Ya jangan, tapi kalau di tempat-tempat tertentu boleh. Hari raya nggak dapat tempat, cuman ada ya misalkan kain kecil kita taruh di pas tempat sujud kita. Nanti sandal dipakai. Itu bentuk penyelisihan kepada mereka. Sholat, puasa. Kenapa puasa kita ada makan sahur? Faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab akhlaqus sahar. Itu pembeda dengan ahlul kitab. Kenapa puasa kita kalau berbuka segerakan? Selisih orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau puasa berbuka itu menunggu keluarnya bintang-bintang. Lalu bintangnya ambyur baru buka. Itu diikuti oleh orang Syiah. Orang Syiah. Nah ini apesnya itu kalau musim mendung kayak gini. Jadi sesuai maghrib itu bintangnya rametu-metu. Sing keluar bintang 7 nomor 16. Mumet ramadang-madang ya. Ini selisih mereka. Semua perkara urusan agama mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu supaya kita selisih. Nanti dalam hadis waju'ilat dillah wasaghar ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, dijadikan kehinaan dan kerendahan itu kepada orang yang menyelisih perkara. Berarti kalau pengen mulia, ittiba. Kemudian siapa yang menyerupai satu kaum, itu termasuk dari mereka. Ini 12. Yang ke-13, kisah Musa dan kaumnya itu terdapat pelajaran supaya seseorang itu at-tawakkul, at-tafaul wal amal. Tawakal yang sempurna. Tawakal yang sempurna. Kisah Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu sampai di depan laut. Depannya laut, belakangnya musuh. Sampai kaumnya Nabiullah Musa itu inna lamudragun. Waduh, kesusul ini. Ini tersusul. Kata Musa, kalla inna rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Ini tawakal yang kuat. Supaya seseorang itu tafa'ul wal amal, optimis, pengharapannya kuat. Bukan orang yang bersandar kepada selain Allah, bukan orang yang tasaum. Tasaum itu merasa sial. Makanya termasuk bulan Muharram diyakini bulan sial, yaitu bertolak belakang dari Durus Asyura. Pelajaran dari tanggal 10-nya menyelisihi. Harusnya orang itu optimis. Tapi kalau orang yang tatoyur, bayangannya, gambarannya cuma sial terus. Lawang kata para ulama keluar rumah, itu baru buka pintu
di depan rumah melihat burung murung, itu langsung nggak jadi pergi itu. Rasa lungoy. Lah kenapa? Manuknya kukruk. Padahal bisa manuknya kukruk itu kademen. Ya. Termasuk padanya keluar rumah melihat orang yang wajahnya buruk. Jadi metu itu ngerti wong rupane elek. Rasido lunga itu. Ini alamat sial. Tapi kalau orang mau ngambil pelajaran dari kisah Musa, itu senantiasa tafaul, optimis. Optimis. Ini Masya Allah 13. Terakhir jamaah hormati, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Beliau berpuasa Asyura itu berharap supaya diampunkan dosanya setahun. Itu ada pelajaran menggapai ampunan itu dengan usaha. Jadi kalau orang pengen mendapatkan ampunan, ya usaha. Ada usaha. Jangan muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Lah surgane sapa? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau seorang pengen mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan, silakan buka surat Al-Isra ayat yang ke-19. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa yang menginginkan akhirat kemudian disertai dengan usaha dalam keadaan iman, mereka itulah yang usahanya disyukuri. Artinya Allah akan kasih balasan dari usaha dia. Ini pelajaran dari sunnah-sunnah dari Asyura. Adapun tadi poin yang ketiga, kan kejadian Asyura poin yang kedua ya. Kalau yang pertama utamanya 3 hal tadi. Yang kedua terbunuhnya Al-Husain. Terbunuhnya Al-Husain. Termasuk perkara kemungkaran di Asyura itu dijadikan sebagai hari maktam bahazan wa niyahah. Hari berkabung. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ini hati-hati. Banyak saudara kita di masa sekarang ketika melihat peperangan antara Yahudi dengan Iran, waduh, wah ini hebat ini, membela kaum muslimin. Poconan ya, jangan asal ambil keputusan. Makanya ada nanti tulisan ulama berkaitan dengan sikap seseorang berkaitan tentang berita dan kejadian. Jadi sikapnya bagaimana kalau ada kabar, ada berita dengan kejadian. Orang Syiah itu sudah di luar Islam. Kalau Syiahnya Rafidhah, kan termasuk bahasanya orang kafir itu dengan orang Muslim. Muslim selemah iman pun masih baik Muslim. Tetapi Syiah itu sudah keluar dari Islam, Pak. Bukan termasuk 72 golongan yang itu masih Muslim. Masih Muslim. Ya. Nah, orang Syiah itu di tanggal 10 bulan Muharram diyakini sebagai hari kesedihan, hari ratapan. Mereka siksa diri mereka dengan memukul. Yang ini kata para ulama, la yaf'aluhal uqala, tidak dilakukan oleh orang yang berakal. Yang kedua meratap. Padahal orang itu kalau kena musibah yang wajib sabar. Yang wajib sabar, bukan memukuli diri mereka sendiri, katanya ini sebagai bentuk perhatian kepada Al-Husain. Al-Husain. Sebenarnya kalau mereka tulus, saudara yang saya hormati, itu dilihat. Nabi itu sangat sedih kehilangan Hamzah sang paman radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi apa melakukan seperti itu? Beliau sabar. Ini contoh. Jadi kebid'ahan di bulan Asyura itu dijadikan sebagai hari untuk meratap. Ya. Demikian pula ketika mereka isi hari-hari itu dengan memukul dada dan punggung mereka sampai berdarah-darah itu. Taktilul a'mal fitil kal ayam. Malah amal soleh di hari itu mereka kesampingkan. Mereka adakan amalan-amalan bid'ah dengan anggapan annahada ta'dimuli Husain. Ini bentuk pengagungan kepada Husain. Padahal Rasul mengatakan ini kakeknya. Kakek Al-Husain laisa minna man latamal hududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari kami. Kata Nabi, bukan syariat kami. Orang yang menampar pipi, merobek kerah baju, menyeru dengan seruan orang jahiliyah. Ya, ini termasuk bid'ah. Masuk padanya menindangkan kasidah-kasidah kesedihan. Jadi kasidah-kasidah kesedihan.
Kemudian riwayat yang dusta dengan alasan ini bentuk cinta kepada Al-Husain. Nggak tulus sebenarnya. Itu hanya dakwaan semata. Ya kalau mau cinta, ya nggak seperti itu. Cinta itu dibuktikan dengan mengikuti. Ini kebid'ahan yang pertama. Yang kedua, dijadikan hari bergembira. Bergembira itu dengan memakai celak, kemudian tausiat, nafakot, berlonggar-longgar kepada keluarga, dijadikan sebagai hari makan minum, sebagai hari raya. Ini pun juga amalan yang tidak dicontohkan. Makanya tadi poin disebutkan perayaan urusan agama itu dengan mengikuti syariat, bukan dengan bidah wal muhdatsat, bukan dengan perkara yang diada-adakan. Dan ternyata dalilnya itu, siapa yang di hari Asyura berlapang-lapang kepada keluarga, katanya Allah akan lapangkan selama 1 tahun. Ya, akhirnya mereka amalkan. Ya sudah, lomo. Biasanya Pak itu cetil gitu. Itu jadi lomo, longgar. Tapi ternyata bersumber dari hadis yang hadisnya itu maudhu makdzub. Wallahu ta'ala alam. Ini saudara yang saya hormati seputar pembahasan Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita terus bisa mengikuti Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.